Son, saya sudah kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas. Oke, Bapak semuanya. Alhamdulillah hari ini walaupun di tengah bencana ya, kita banjir dan lain-lain. Sebelumnya saya mengucapkan ikut bersimpati kepada korban banjir, termasuk saya sendiri juga korban banjir. Semoga tidak terulang lagi dan untuk berbersihnya selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Hari ini kegiatan kita adalah kegiatan musyawarah guru mata pelajaran kimia Kabupaten Karawang yang diadakan pada tanggal Selasa 23 Februari 2020. Ini maaf tempatnya salah, tempatnya mungkin kita roomnya adalah room Google Meet. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang ini Ibu Ani seharusnya, tapi beliau sekarang mungkin ada kegiatan untuk kalau nggak salah tes calon kepala sekolah. Mari kita berdoa semoga Bu Ani Supiani bisa lancar, sukses dan menjadi kepala sekolah yang baru nanti. Amin. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu sebelumnya temanya dulu ya Bapak Ibu ya. Temanya hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu membahas kisi-kisi soal dan penilaian ujian sekolah, yang mana kisi-kisi soal kemarin sudah dikerjakan oleh tim dari MGMP Karawang yang diwakili Bapak Zaini, Ibu Mira, sama Ibu Teti dan Ibu Yanti yang nanti akan jadi narsum kita pada hari ini. Terima kasih kepada tim dari penyusunan kisi-kisi soal. Menginjak ke acara yang kedua yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mungkin nanti akan diiringi oleh lagu dari YouTube ya Bapak Ibu. Sebentar saya coba. Saya ini host merangkap dan lain-lain jadi agak kita akan menyanyikan bersama-sama. Saat main dulu. Sebentar. Apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Lambatnya. Belum. Ya. Mari kita menyanyi bersama. Majulah Indonesia,
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ada gede coba Mohon maaf kalau berkendala di sinyalnya. Untuk acara selanjutnya, saya sambil admit dari yang mau baru masuk. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang mana akan dibacakan oleh Bapak Aji Supiana SPD. Mangga Bapak, waktu dan roomnya saya persilakan. Kok juga mah Pak Aji sih. Ini bukan Pak Aji sih. Yang soleh Pak Aziz. Ya, insya Allah sudah mendengar ya suara saya. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah alamin, kita panjatkan bersyukur kepada Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan MGMP walaupun lewat Google Meet ya, untuk memperlancar acara ini, terutama MGMP Kimia Kabupaten Karawang dan juga khususnya barangkali rekan-rekan kita yang sedang ditimpa musibah ya, baik musibah banjir ya ataupun musibah yang lainnya termasuk corona yang sampai saat ini belum selesai ya, belum habis ya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah ya, sebagai muslim ya, mohon ya, untuk yang lain supaya mengaminkan, dan yang non muslim barangkali silakan bisa berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sabar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa khata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma baton bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada warga Karawang, khususnya MGMP Kimia Karawang, Engkau memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, kesehatan, kekuatan, dan kebarokahan. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, semoga musibah yang sedang menimpa Kabupaten Karawang, khususnya umumnya seluruh Indonesia, seluruh dunia, Engkau berikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kekuatan, Engkau bebaskan dari segala bencana dan mara bahaya. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kelancaran, kemudahan, kebarokahan, ilmu yang bermanfaat kepada kami, khususnya warga MGMP Karawang. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, keamanan, dan Engkau berikan ilmu yang barokah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah atas doa kami ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pada Pak Aziz Piana atas bimbingan doanya kepada kita. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara sambutan Ketua MGMP Kimia yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Haji Salim Munajat MPD. Waktu dan room saya persilakan. Ya. Enggak Pak Salim. Terima kasih Bu Yuwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu guru kimia se-Kabupaten Karawang tingkat SMA. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan MGMP Kimia Karawang dalam bulan Februari ini. Meskipun saya juga menyadari betul Bapak Ibu mungkin ini ada yang izin Pak nggak apa-apa ya sambil bersih-bersih katanya kameranya ditutup, nggak apa-apa karena saya tahu betul kondisi Karawang saat sekarang ini ada beberapa daerah yang terkena dampak banjir ya yang luar biasa yang tidak kita duga. Akhirnya luar biasa bekas banjir itu saya juga merasakan pernah seperti itu. Ada juga yang listriknya mati karena pembersihan meskipun sekarang tadi katanya baru nyala. Kami selaku Ketua MGMP memaklumi keadaan seperti itu karena memang itu tidak kita duga. Dan mudah-mudahan ini dengan bencana dan wabah itu kita semakin menjadi introspeksi diri dan itu semua mungkin ada hikmahnya bagi kita. Bukan berarti jelas memang yang namanya problem itu akan ada terus ya. Jadi kita harus mengimbangi problem tersebut, mudah-mudahan itu menjadi sarana bagi kita untuk menambah kesabaran jadi ladang amal. Termasuk kegiatan MGMP ini sendiri, kami menyadari mungkin Bapak Ibu, aduh ini buat kerjaannya banyak, tapi kita ingat ini jadi ladang amal, apalagi nanti ini ada yang harus kita sampaikan untuk penilaian pada anak didik kita, dan mungkin share ilmu kita, justru kegiatan seperti ini ya. Sebelumnya mohon izin itu dari Pak Haji Padiana karena hari ini ada kegiatan beliau nggak bisa. Termasuk juga tadi Pak Haji Jaji sebagai pembina MGMP Kimia Kabupaten Karawang. Beliau juga tadi izin karena beliau harus membuka acara di sekolahnya di SMA 1 Pedas. Bahkan tadi dari Dengklok sempat tadi Zoom sebentar. Tapi Pak Haji Salim saya karena harus jalan OTW katanya harus berangkat ini ke Pedas ya nggak apa-apa yang jelas kita koordinasi tetap jalan dengan pengawas dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab MGMP ini dan pembina MGMP. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita sesuai dengan agenda kita minggu keempat hari Selasa. Makanya saya tetap komitmen di dalam melaksanakan kegiatan meskipun ada diundur aja gimana karena banyak yang kebanjiran. Nah, bagi saya ya namanya musibah pasti ada yang jelas kita tetap jalan, kita sesuai schedule karena ada juga itu di daerah Subang itu yang nikah daerah mana itu yang nikah pada saat banjir itu digotong gitu ada. Karena dia udah jauh-jauh hari merancang tahu-tahu ada yang tidak disangka. Ya, kita seadanya aja. Yang penting jalan karena tidak seperti pemberian nilai pada siswa. Tidak bisa kita seperti pada masa normal ya pemberian nilai pada siswa pembelajaran ya seadanya aja. Kita hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan. Itu namanya takdir ya. Seperti kejadiannya siapa itu Ayu Ting Ting nggak jadi nikah pada hari H-nya atau siapa Piki itu mau jadi nggak jadi juga pada udah sekian. Itu kan namanya takdir gitu, nggak bisa kita bohongin. Namanya takdir itu udah banyak kejadian. Kita menerima takdir tersebut dengan terbuka ya. Mudah-mudahan seperti takdirnya Bu Ani ini, mudah-mudahan doa kita semua bersama. Mudah-mudahan bisa kena takdirnya. Mudah-mudahan, karena takdir itu tidak bisa kita ini kan ya banjir mendadak tahu-tahu dalam waktu yang sangat singkat gitu.
rumah kebanjiran, itu juga tidak disangka, tidak bisa kita ini kan. Kita tidak bisa harus perfect ya. Ya, tapi ya itulah kondisi. Dalam pembelajaran juga demikian. Makanya kita dengan keadaan yang sederhana ini tetap kita laksanakan ya seadanya, sehingga kita tetap jalan. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan ujian ya dalam aturan Permendikbud surat edaran dari Menteri tahun 2021 tentang ujian sekolah. Jadi di sini ada yang nanya tadi juga, Pak Salim, itu ada ujian ini enggak, apa ada ujian praktek enggak? Ini edaran dari Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang pengadaan ujian nasional, ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Kemudian juga edaran dari provinsi ya tentang ujian. Jadi yang jelas ujian nasional ditiadakan. Kalau edaran dari KCD, tetapi kita ini kan karena udah ada dari provinsi, tapi saya waktu itu diundang seluruh ketua forum MGMP, jadi kebetulan saya menangkap juga ketua forum MGMP se-Kabupaten Karawang, kemudian ketua forum MGMP se-Kabupaten Subang, yaitu Bu Dian, ketua forum MGMP se-Kabupaten Purwakarta, yaitu Bu Rupisika, Pak siapa itu kumpul termasuk Korwas dari 3 kabupaten, MKKS 3 kabupaten, dan dari KCD di Jakarta. Ya waktu itu saya masih ingat tanggal 1 Februari kita di Purwakarta rapat menyiapkan untuk pos ujian. Meskipun waktu itu nunggu pos ujian dari provinsi belum ada juga, tapi Pak Haji itu udah nyampaikan karena Pak KCD mengharapkan biar kita secepatnya bergerak karena mau tidak mau ini harus disampaikan. Kemudian tadinya diputuskan ujian itu tanggal 17 sampai dengan 26 Maret. Bahkan jadwalnya udah dikirim. Udah kita setujui, kita kirim ke MKKS Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta. Selanjutnya datang edaran dari provinsi. Edaran dari provinsi yaitu tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 9 April. 29 Maret sampai dengan 9 April. Ini disampaikan ke kawan-kawan itu ujiannya 29 Maret sampai dengan 9 April. Oh kayak lama, ada tanggal libur tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 21. Sehingga itu tidak bisa melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, sehingga yang membuat soal adalah tetap guru-guru, tetapi yang membuat kisi-kisi adalah MGMP. Nanti Pak Jaini dan Bu Mira, Bu Yanti, dan Bu Teti bisa menyampaikan, ya kita bahas kisi-kisi termasuk contoh soalnya seperti apa. Karena harapannya dari soal yang ada ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di masa pandemi ini ada KD kompetensi dasar yang ditiadakan. Seperti misalnya sifat koligatif tidak ada. Koloid tidak ada. Nah, yang kelas 3 ini yang sifat koligatif. Padahal itu materi yang kita sukai, istilahnya bagi guru-guru itu materi yang disukai itu sifat koligatif. Ternyata tidak ada. Sesuaikan. Kemudian ada edaran juga dari pengawas. Ada 3 level untuk ujian itu. Ada ujian untuk siswanya dalam arti kata yang fasilitas BDR-nya lengkap. Tidak tingkat kesukarannya, tingkat kemudahannya ada prosentasinya. Nanti dijelaskan oleh tim. Kemudian ada yang sedang. Kemudian ada yang rendah. Kalau kisi-kisi mah sama. Soalnya yang berbeda. LK-nya nanti tingkat kesulitannya yang dibedakan. Jadi, kalau ini soalnya kisi-kisi sama, kita berprinsip kalau kisi-kisi itu sama, tetapi soal yang berbeda tergantung kemampuan siswanya. Bapak Ibu bisa mengukur lah sekolah masing-masing. Ini sekolah saya ini
seperti ini mau level yang mana, kisi-kisinya sama, tapi kita LK-nya nanti kita buatkan, ada presentasi LK yang edaran dari pengawas dan dijalankan di forum MGMP sehingga disampaikan semuanya. Ya, tolok ukurnya. Nah, sekarang karena soal itu, maaf Bapak Ibu, jadi kita jangan ke soal, tapi ke kisi-kisi dulu. Jadi dari KD ke kisi-kisi baru ke soal. Baru nanti ke analisis butir. Baru kita ke apa hasil dalam penilaian, teknik penilaiannya. Ya, mungkin ini kita sambil belajar bersama. Mungkin ada masukan-masukan. Kami sangat berharap masukan tersebut bisa lebih ini lagi. Itu untuk soal nanti narasumber. Yang kedua, AKM. Ya. Nanti tadinya rencananya tahun ini. Ternyata ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah masuk ke SIM PKB-nya mengambil pelatihan tentang AKM. Jadi ketuntasan minimal. Ya, AKM ini mungkin ada perubahan ke depannya Bapak Ibu di dalam sistem penilaian. AKM ini untuk kelas-kelas kelas-kelas tengah gitu ya. Kelas 11. Ujiannya tetap di kelas 12. Jadi AKM ada SD 1 sampai dengan, jadi dibagi-bagi. Yang SMA itu ada level 5 dan level 6. Ya, nanti kita akan coba, kebetulan saya lihat beberapa kawan-kawan udah lulus AKM-nya ya, jadi sertifikat dari Kemdikbud ya, melalui di SIM PKB. Kami berharap justru guru-guru kimia ambil itu 32 jam pelajaran. Tinggal gelombang terakhir ada, gelombang 12. 11 terakhir. Ini ada 11 gelombang. Baru selesai yang malam ini, baru selesai yang gelombang ke-10. Kalau yang belum sempat, nggak apa-apa. Nanti ada pengimbasan dari kawan-kawannya. Bisa nanti kita pengimbasan di AKM khusus mungkin di dalam pertemuan tertentu. Karena itu tadinya tahun ini ternyata dipindahkan ke tahun depan. Maka Bapak Ibu sekalian, MGMP Kimia harus memahami bagaimana sih tentang pembuatan soal-soal AKM, bagaimana tentang tujuannya AKM, ya itu. Kemudian yang ketiga, saya dapat undangan. Biasanya kita mengadakan jalan-jalan, kunjungan ke industri. Ada tawaran dari Batan untuk kunjungan, tetapi secara virtual. Dan nanti saya akan edarkan setelah pertemuan ini, di-share, karena dari Batan minta jumlahnya yang tepat berapa yang bisa ikut dengan menggunakan Zoom virtual. Ya, kami berharap, jadi ini ada sertifikatnya, ada workshop, ada sertifikatnya, Zoom virtual. Jadi untuk bulan Maret, mungkin akan saya majukan di awal Maret, karena di akhir Maret itu persiapan ujian. Ya, jadi di awal Maret nanti udah ini saya edarkan, karena dari Batan, beberapa MGMP, Karawang, Purwakarta, Subang, sudah saya inikan juga, sampaikan, bahwa kita nanti, kita tadinya pingin jalan-jalan seperti misalnya ke tempat industri atau ke ini, ternyata begitu lihat kondisi Jakarta juga tidak memungkinkan, tetapi dari saya nyelusuri ternyata Batan mempersiapkan Pak Haji Salim, maka silahkan ikut kegiatan virtual Batan. Mungkin saya akan share nanti, tapi mohon Bapak Ibu kalau bisa yang bisa hadir karena ini gratis. Nanti saya inikan sehingga di dalam bulan Maret mungkin saya majukan di minggu-minggu awal, mungkin karena saya melihat di akhir Maret itu kita akan sibuk nanti dengan pembuatan soal, dengan ujiannya, itu mungkin. Kemudian di dalam kegiatan ini juga saya sampaikan bahwa periode kepengurusan MGMP ini sesuai dengan SK, jadi habis 2021. Sehingga kita dari panitia, dari pengurus, nanti akan mencoba membuat pelaporan-pelaporan, tapi target kita selesai dulu sertifikat. Karena saya nggak mau kawan-kawan ini pas pergantian pengurus tidak ada sertifikat. Ya, alhamdulillah. Dan sertifikat sampai sekarang masih ada di Bu Teti, di Bu Reza, bagi yang belum ngambil. Silahkan, karena di SKP sertifikat itu sangat berharga.
Sekarang kinerja itu berdasarkan dari berapa pelatihan yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Sehingga sertifikatnya silahkan ambil di Bu Teti, Bu Raisa di SMA 4. Karena SMA 4 nggak kena banjir, daerahnya aman lah. Ya, mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu yang belum sertifikat, saya lihat masih numpuk. Padahal kita pengurus berusaha sedapat mungkin setiap tahun kita mencetak sertifikat dan yang sekarang 82 jam ya Pak Zeni. Kemarin baru ngambil ya Pak Zeni. Ya. Ya, jadi lumayan itu kreditnya 2. Jadi bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau yang belum sertifikat silahkan. SK pengurus, SK MGMP itu juga sudah kita ini kan, maka Pak Yuli silahkan kawan-kawan karena nanti mau masukkan ke dalam SKP-nya silahkan. Sehingga kita berharap kawan-kawan ini bisa terlibat aktif. Bahkan saya juga kebetulan pengurus PPSKI Ibu Yuta ini kan ya, cuma saya jarang aktif karena terlalu banyak yang digarap. Nanti juga kita linkkan, bulan Januari kemarin kita linkkan dengan PPSKI ya. Jadi Zoom-nya dengan PPSKI. Bulan Maret kita linkkan dengan Batan. Kita ada target-target, jadi tidak selamanya narasumbernya dari kita, juga dari luar. Dan jaringan-jaringan ini kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Meskipun kadang-kadang mungkin sudah merasa jenuh dengan yang namanya Zoom. Benar, saya juga terasa jenuh. Apalagi siswa juga sebenarnya merasa jenuh. Sehingga kita berbagai macam variasi nanti kita terapkan dalam kegiatan ini. Dan kami berharap ya seadanya. Kami maklum gitu, saya maklum gitu ya. Ini waduh berat betul ya. Iya, kita ini kan, maka kita belajar bersama. Ada masukan akan saya terima. Ya, ada masukan-masukan yang sangat berat akan saya terima. Karena kita sadar MGMP ini bisa jalan dengan kesolidan kita. Sehingga kekurangan-kekurangannya bisa kita saling tutupi. Mungkin Bapak Ibu demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Hanya kepada Allah mohon ampun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas sambutannya dan atas gambarannya untuk program bulan depan. Insya Allah berarti kita akan bergabung dengan Batan ya Bapak ya. Baik, ya. Alhamdulillah untuk MGMP secara daring ini malah bisa memperluas cakrawala kita ya Pak ya. Yang kemarin kita bergabung dengan PPSKI Jabar. Kemudian nanti insya Allah juga PPSKI juga akan ada pelatihan untuk augmented reality, tapi untuk trainernya akan dilatih dulu beberapa orang, nanti akan setelah beberapa orang itu dilatih, nanti kita akan melatih guru-guru. Mungkin trainer yang dari Karawang akan melatih augmented reality yang untuk guru-guru kimia Karawang. Semoga berhasil programnya seperti itu. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti yaitu materi. Materi kita hari ini adalah pembahasan kisi-kisi soal dan penilaian ujian sekolah yang narasumbernya yaitu beliau Bapak Zaini Ahmad SPD dan Ibu Mira Rizky SPD. Waktu dan room saya persilahkan. Mangga Bapak dan Ibu, mangga silahkan boleh share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ibu, apa filenya sudah ada di layar masing-masing? Sudah, Bapak. Sudah Ibu. Mangga. Oh, iya. Mangga Pak Jaini. Ya, kan ya. Ibu Bapak silakan, saya sudah kasih link di chat. Di sana ada link yang apa? Saya kirim ulang ya. Takutnya kurang jelas, jadi Ibu bisa buka juga di Google Drive-nya, Google Doc. Jadi kita bisa edit bareng-bareng. Jadi siapapun bisa ngedit.
Silakan buka di Google Doc. Ini kisi-kisinya sebenarnya kisi-kisi lama muka baru gitu. Jadi ini hanya memodifikasi sedikit, disesuaikan dengan kebutuhan karena ada beberapa kompetensi indikator soal yang terlalu sulit untuk zaman pandemi seperti ini. Terus juga ada beberapa KD yang dihilangkan sesuai dengan KIKD yang terbaru ya untuk masa pandemi. Tapi tidak semua dihilangkan karena untuk sekarang siswa yang terdampak KIKD yang baru kan kelas 3 saja. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 masih full pakai KIKD yang lama. Khusus untuk KIKD kelas 3 itu yang dikurangi. Jadi yang dikurangi itu sifat koligatif dan kimia unsur. Jadi di materi kelas 3-nya tidak ada sifat koligatif dan kimia unsur. Adapun untuk materi kelas 1 dan kelas 2 itu materinya atau KD-nya sama ya, sama seperti yang KIKD sebelum masa pandemi gitu. Jadi ini sistemnya gimana, kita bacakan satu-satu aja? Atau Ibu lihat dulu, nanti yang mau ditanyakan mana gitu? Ada saran? Mungkin dibacakan aja Pak. Dari nomor 1 ke selanjutnya gitu ya? Iya. Okay. Mungkin bergantian dengan Bu Mira. Kita mulai membahas untuk nomor urut 1. Di sini kompetensi dasarnya memahami hakikat ilmu kimia dan seterusnya. Materinya metode ilmiah, hakikat ilmu kimia dan seterusnya. Indikatornya disajikan suatu gambar percobaan peserta didik dapat mengkategorikan yang termasuk variabel terikat, terkontrol, dan bebas dalam suatu metode ilmiah. Bagaimana? Atau Bu Mira bisa memberikan contoh soalnya untuk yang ini? Oh iya, sebentar Pak. Iya, silahkan. Yang mau nanya boleh raise hand atau boleh langsung chat aja ya, biar nggak jejaknya masih tersimpan, tidak ada jejak pertanyaannya. Boleh yang mau bertanya di chat atau angkat tangan aja, nanti hostnya yang menentukan. Pak Budi raise hand ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bisa langsung Pak Zaini? Oh, boleh langsung aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi sehat? Mangga Pak Budi. Ya, alhamdulillah, terima kasih doa teman-teman semua. Untuk komposisi kisi-kisinya Pak Jaini, kelas 10 berapa persen, kelas 11 dan kelas 12, apa sih seperti dulu atau ada perubahan? Karena ada beberapa mata pelajaran beberapa bab yang nggak disampaikan di sini. Kemudian untuk surat komposisinya juga untuk yang barusan disampaikan saya setuju, itu jadi dibahas satu.
satu soal. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu komposisi antara kelas 10, 11, dan 12. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini mungkin bisa komposisi untuk antara kelas antara kelas 12, kelas 11 itu berapa gitu Pak? Mangga. Ya, untuk komposisinya ini emang berbeda dengan yang apa di pos US-nya gitu. Kalau di pos US-nya kan materinya 50% yang kelas 3 ya, kalau nggak salah. Sisanya 20 kelas 1, 30 kelas 2 gitu. Tapi kalau yang ini emang agak menyebar gitu. Kalau jadi malah banyak yang di kelas 2. Gimana Pak Salim? Coba saya tanya Pak Salim dulu. Pak Salim masih di mute, tolong di unmute dulu speakernya. Udah, gini, pertimbangannya kita nggak ikut pos US karena dengan apa dihilangkannya materi sifat koligatif dan apa kimia unsur. Jadi kita kan kalau pakai apa KIKD yang diperbarui untuk yang darurat itu kan kimia unsur dan sifat koligatif dihilangkan ya, dihilangkan. Jadi materinya hanya dimulai dari turunan alkana, benzena, dan makromolekul gitu. Jadi cuma 3 materi itu, tapi harus ketika dipaksakan untuk 50% dari materi situ saja, maka kita akan kesulitan sekali membuat soal gitu. Jadi kita kemarin sepakat, jadi kita sebar aja tetap materinya. Jadi materi kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya berimbang gitu. Itu mungkin. Mungkin dari Pak Budi ada saran bagaimana? Apakah tetap terus ngikutin pos saja 50% di kelas 3 atau seperti ini begitu? Ya, untuk silakan. Kan biasanya untuk biasanya kan 20% kelas 10, kelas 11-nya 30, kelas 12-nya 50. Nah ini kan tiba-tiba gitu ya baru tahu bahwa sifat koligatif dan kimia unsur itu kan materi semester 5 ya 2 bab bilang. Sementara redoks sendiri gimana, masuk? Redok masih masuk. Jadi berarti kalau 50% di kelas 12 nanti berarti materinya sedikit tapi soalnya banyak gitu ya. Tapi kalau di kelas makanya dengan lebih banyak di kelas ya. Kalau ya, lebih Pak, banyak gimana? di kelas 11 enggak. Ya soal ini sih yang kisi-kisi ini emang lebih banyak di kelas 11 lah soalnya, karena materinya emang kelas 11 yang ada itu. Ya. Oke lah. Pak Jenny, kalau saya menambahkan edaran dari pengawas untuk persebaran kisi-kisi dengan memperhatikan soal hot skala level 1 451 ya. 4 PJJ-nya banyak kendala dalam pembelajaran. Di sekolah masing-masing 40% mudah, 50% sedang, 10% sukar. Makanya kita ngerubahnya di LK. Kemudian level 2 sekolah standar sedang dengan mengacu pada 30% mudah,
50% sedang, dan 20% suka. Kemudian skala 253. Sekolah yang siswanya baik dan sangat baik kesadarannya untuk PJJ. 20%. Di sini 20% mudah, 50% sedang, 30% suka. Sehingga dari pengawas mengharapkan betul, karena mungkin di sekolah kota dianggapnya PJJ-nya lebih lengkap, siswanya lebih, datanya seleksi lebih. Mungkin meskipun kita tahu bahwa dengan zonasi mau dihilangkan sistem seperti itu, tapi kenyataan di lapangan tidak. Sehingga dari pengawas edarannya seperti itu. Maka kita tim itu udah bingung juga kenapa ternyata yang kelas 3 2 materi yang itu kesenangan kita gitu. Sifat koligatif ya Pak Budi. Ternyata sifat koligatif dan di kurikulum pandemi tidak dicantumkan, meskipun mungkin beberapa guru sudah menyampaikan silakan, nggak jadi masalah, tapi kita mengikuti dengan arahan pandemi ini seperti tadi saya sampaikan, tidak bisa kita memaksakan sesuai yang kita pernah lakukan dianggap normal, karena ternyata harapan dari dari nilai itu, jangan nilai itu direkayasa. Itu aja mungkin. Terima kasih tambahkannya Pak Jai. Mangga silakan. Halo, ya, bagaimana Pak Budi? Ya. Terima kasih penjelasannya Pak Haji. Jadi nanti berarti setiap sekolah bisa berbeda, atau kita mau seragamkan untuk prosentase tadi, sedang, sukar, mudah. Mau ngambil yang mana? Kita setiap sekolah silahkan memilih, karena kisi-kisi sama, tapi tingkat kesulitan berbeda. Kisi-kisi sama, tapi LK-nya yang kita robah. Ini LK2, ini LK3, ini LK1. Gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang paham. Itu pengalaman. Mas Salim? Ya, Mangga. Silakan. Mas Salim? Mas Salim, bentar. Ya, Mangga, Bu. Feedback mungkin salah satu yang membicarakan ujian praktek untuk kelas 3. Tadi saya lagi ke belakang, tentang itu gimana Pak? Kesepakatannya ada atau tidak? Ujian praktek dari rapat forum KCD, ujian praktek itu tidak ada, ditiadakan. Seandainya Bapak Ibu mau membuat praktek, boleh dalam penugasan. Ya, jadi nanti dalam kegiatan ini ujian nasional tidak ada, kemudian ujian praktek juga dalam ini kannya tidak ada, tapi boleh dalam penugasan. Nugas biar ada nilai, kita kan bingung itu nilai anak dari mana. Boleh kalau misalnya kan, tapi yang jelas yang namanya tatap muka tidak diperbolehkan. Tatap muka tidak. Ya gitu aja. Gimana? Pak berisik. Halo? Jadi gini Bu, Bapak,
Jadi kisi-kisi ini dibuat sama semuanya sebenarnya. Jadi mau level 1, level 2, level 3 isinya sih sama aja gitu. Materinya sama, bunyi indikatornya sama, nanti hanya beda di kata kerjanya aja. Ada yang nanti menjelaskan, menentukan gitu. Cuma untuk apa? Ada yang banyak dibuat LK1-nya, ada yang banyak dibuat LK2-nya, ada yang banyak dibuat LK3-nya, tergantung nanti Ibu pilih yang mana gitu. Karena walaupun saya sendiri sih merasa LK1, LK2, LK3 itu tidak berhubungan dengan mudah atau sukarnya soal ya. Karena LK1 bisa dibuat susah, LK3 bisa dibuat mudah sebenarnya gitu. Kalau pendapat saya sendiri, cuma karena dari pengawasan sendiri minta identiknya sudah LK1 itu gampang, LK3 itu susah. Jadi minta dibuat divariasikan jumlahnya gitu, ditentukan perbandingan LK1, LK2, LK3-nya. Walaupun saya sendiri nggak sepakat. Jadi nanti Ibu bisa memilih mana kisi-kisi yang mau diambil, gitu, disesuaikan. Nanti soalnya bebas, mau dibuat semudah mungkin juga nggak apa-apa sebenarnya mah gitu. Yang penting mengacu kepada kisi-kisi yang sudah ada gitu. Ya bagaimana kita mau bahas apa lagi? Sepertinya sih emang susah ya ketika kita membahas sesuatu di rumah masing-masing terpencar-pencar. Tapi kita coba aja ya, kita coba aja lah. Ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi? Ada saran nggak biar lebih efektif pembahasannya bagaimana? Mohon saran dari peserta biar lebih efektif bagaimana cara pembahasannya. Kalau menurut saya Pak Jai, terangkan dulu aja LK-nya, KD-nya, indikator termasuk levelnya. Udah beres gitu nanti kalau Bapak Ibu mau masukkan boleh nambahkan di diskusinya biar kembang. Kalau contoh soal seperti ini seperti apa modelnya boleh silakan berkembang. Karena di panitia udah siap contoh-contoh soal LK1, LK2, LK3-nya tipenya. Jadi nanti seperti itu. Mungkin gitu aja Pak Jai biar kebahas seluruh materinya dulu. Jadi dibahas seluruh materi dulu atau satu KD dibahas, Pak? Mending seluruh nanti baru biar nanti mana KD yang kurang ragu gitu. Oh gitu. Iya, dilebarin dikit Bu. Terus tutup indikator soal yang sebelahnya tutup aja. Gitu. Ih, hilang. Begini Pak. Kelihatan Ibu ya? Saya tanya dulu ke yang lain, masih bisa terlihat presentasinya? Ya untuk soal yang pertama, itu contoh soalnya. Ada gambar 3 percobaan yang hampir mirip di situ. Nanti ada konsentrasi HCl, intinya konsentrasi pereaksinya dibuat beda, konsentrasi volumenya, kecepatannya, lajunya beda. Di situ logam Mg ukurannya sama, nah gitu. Anak-anak diminta menentukan mana
variabel bebas terkontrol sama variabel terikat. Gitu. Sepertinya mudah ini. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu disajikan suatu narasi mengenai data unsur di alam. Peserta didik dapat menentukan konfigurasi elektron dengan benar. Jadi contohnya ini magnesium. Di sini magnesium memiliki neutron 12 dan 10 elektron dalam keadaan ion. Tentukan konfigurasi elektron untuk atom magnesium. Nah, ini bisa dimodifikasi. Jadi kalau emang merasa ini soalnya terlalu sulit, Bapak Ibu bisa memberikan datanya bukan dalam keadaan ion. Karena kalau dalam keadaan ion, maka anak harus berpikir dua kali. Dia dari ion kita balikan dulu ke atom netralnya, baru dibuat konfigurasi elektron. Nah gitu. Jadi emang ini jadi gini, LK-nya sama-sama LK2A lah gitu. Cuman yang satu hot, yang satu hot gitu. Kalau mau hot berarti seperti ini. Anak-anak berpikirnya ini dikasihnya dalam bentuk ion, nanti harus berpikir dua kali, menganalisis dulu, baru bisa menentukan konfigurasi elektronnya. Tapi kalau mau dibuat lot, langsung aja dikasih Mg pada keadaan netralnya dan pada keadaan atom bebasnya, elektronnya sekian. Nah gitu. Itu contoh untuk yang lotsnya. Ini contoh untuk yang hotsnya, yang susahnya. Yang ketiga, diberikan tabel mengenai rumus nyawa dan namanya. Peserta didik dapat mencocokkan. Nah ini pasangan rumus nyawa dan nama dengan tepat. Ya kalau ini sih saya rasa cukup mudah. Tapi ini kan rumus nyawanya rumus nyawa yang anak-anak jarang nemu gitu. Jadi kalau emang mau mempermudah lagi, saya mah pengen yang lebih mudah lagi. Kasih ya rumus nyawa yang umum, misalkan karbon dioksida, karbon monoksida gitu. Yang mudah lah gitu. Natrium klorida. Nah, tapi jadi intinya mah KD-nya sama tetap, indikatornya sama, tapi soal bisa dimodifikasi mudah atau sulitnya gitu ya. Lanjut lagi soal nomor 4. Diberikan gambar mengenai peralatan rumah tangga atau bahan-bahan di rumah tangga. Peserta dapat menentukan kandungan zat yang ada dalam alat rumah tangga tersebut dan memprediksi persamaan reaksi dengan benar. Maka Ibu soalnya coba contohnya. Di sini sih dikasih soalnya, dikasih gambar larutan pemutih Bu ya. Udah busikin nggak? Berarti ke atas. Siapa? Berarti ke atas. Busikin si telepon mau diangkat. Ya nanti anak-anak diminta menentukan zat aktif yang ada dalam bahan tersebut, terus memperkirakan reaksinya. Nah yang ini. Berikutlah merupakan label produk pemutih pakaian, bahan aktif dari produk tersebut dibuat dengan mereaksikan basa kuat. Tapi jika memang merasa ini terlalu sulit bagi anak-anak, bisa diganti dengan hanya menentukan nama zatnya saja misalkan, atau nama senyawanya saja, atau dibuat reaksi yang lebih umum. Jadi bahannya cari yang bukan ini, misalkan cuka kan asam asetat. Bagaimana reaksi cuka tersebut jika direaksikan dengan NaOH misalkan, akan lebih mudah lagi gitu. Jadi intinya mah kita kasih produk yang mengandung zat kimia, anak-anak menentukan reaksinya gitu. Jadi bisa kalau ini terlalu sulit bisa dipermudah dengan seperti itu. Misalkan contohnya kalau di pembersih kloset kan HCl ya, HCl. Kasih itu HCl.
Nanti reaksikan dengan basa misalkan kalau mau lebih mudah lagi. Kita lanjut nomor 5 saja biar cepat. Diberikan data mengenai perbandingan dua atom. Waduh. Ini pakai hukum Dalton. Ini sepertinya mudah karena sudah sederhana perbandingannya. Tinggal lihat tabelnya aja, tidak usah dibahas. Sepakat sepertinya. Nomor 6. Diberikan data hasil percobaan yang melibatkan reaksi kimia dengan memberikan data-data perhitungan. Dengan diberikan data-data perhitungan. Peserta didik mampu menentukan jumlah zat yang dihasilkan dari proses tersebut. Ini soalnya dihubungkan dengan proses yang mana Bu ya? Soalnya ya, yang itu ya, yang apa? Besi. Iya, yang besi. Ya. Jadi soalnya yang besi itu, jika emang terlalu kompleks soalnya, karena ini anak harus menghitung dulu persentasenya. 200 ton biji besi itu berarti biji besinya cuma berapa ton gitu kan ya. Jadi kalau emang ibu merasa ini terlalu sulit buat anak-anak, silakan hilangkan persennya. Hilangkan persennya, anggap 20 ton biji besi itu biji besi semua. Nah kalau gitu pasti lebih mudah. Tinggal ubah ke mol, perbandingan mol dapat biji besinya gitu. Ya. Nah, tapi kalau mau diganti juga, jangan besi, boleh dengan reaksi yang lain, yang lebih mudah, yang lebih umum, dan satuannya jangan ton, misalkan gram aja, nggak apa-apa. Yang penting masuk ke indikator. Yang diminta di indikator hanya menentukan jumlah zat dari hasil reaksi kimia. Dia hanya perbandingan molnya aja yang diinginkan dari indikator soal itu. Jadi ini mah, kalau ini kan hot ya. Jadi anak perlu menganalisis lebih lanjut, nggak sekedar ngitung gitu. Lanjut ke nomor 8. Disajikan gambar 2 buah larutan asam, 2 buah. Boleh diganti nanti kalau ada redaksi yang tidak enak, tidak pas. Disajikan gambar 2 larutan asam, peserta didik mampu menyimpulkan pernyataan dengan tepat. Ini sebenarnya soal mudah, hanya bahkan bisa dikatakan mengingat saja. Kalau ini pun terasa sulit, bisa dimodifikasi pernyataan-pernyataannya. Pernyataan-pernyataannya dibuat yang lebih mudah aja. Kita lanjut ke 7. Contoh. 7 lewat. 9, Pak. 9. Oke, 9. Diberikan konsep mengenai proses pemisahan pada fraksi minyak bumi. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar mengenai proses fraksinasi bertingkat. Ya, ini sama LK1 yang dibuat hot. Jadi ini hanya mengingat saja. Cuman anak-anak emang harus menganalisis pertanyaan-pertanyaannya, menyesuaikan dengan fraksi minyak bumi. Semakin atas kolom fraksinasi, maka gaya tarik antar molekulnya semakin kecil. Karena kan berarti dia harus tahu juga kenapa gaya antar molekul, apa yang mempengaruhi gaya tarik antar molekul, apa hubungannya dengan kolom fraksinasi gitu kan ya. Kalau emang itu terlalu sulit bagi anak-anak, bisa dibuat pernyataan-pernyataan yang emang langsung nggak dihubungkan dengan materi yang lain. Kalau ini semua dihubungkan dengan materi yang lain. Ini dihubungkan dengan gaya antar molekul, dihubungkan dengan titik didih, dihubungkan dengan ya gitulah. Jadi ini lebih kompleks soalnya. Jadi kalau emang nanti merasa yang terlalu sulit, buat optionnya yang lebih mudah. Misalkan semakin atas fraksinasi, maka gaya tarik antar molekulnya semakin kecil. Kita ganti jangan gaya tarik. Jadi semakin atas kolom fraksinasi, maka
MR-nya, nah, ke MR aja misalkan gitu. Atau ke apa? Ke wujudnya. Jadi kalau emang dihubungkan gaya tarik akan lebih sulit lagi. Itu aja ya. Lanjut lagi nomor 10. Diberikan tabel data hasil titrasi asam basa. Peserta didik dapat menentukan jumlah zat yang terkandung dalam sampel. Ini sudah umum sekali. Di lantai 2. Kuliah si Riaji di salah. Lantai 2 di mana? Sehari masuk. Tadi Ya, presentasinya gimana? Ya. Ini mudah ya. Mudah, bukan mudah ya, udah umum. Soal seperti sudah sangat umum. Jadi emang ya soal titrasi ya kayak gini gitu, nggak bisa dibuat mudah, nggak bisa dibuat susah lagi. Lewat aja ya. Yang 11. Diberikan reaksi asam basa yang diketahui konsentrasinya, peserta didik mampu menentukan pH larutan setelah reaksi. Nomor 11 mana? Itu nomor 11. Ya, nomor 11 di sini hidrolisis. Coba cek nomornya, Bu. Itu benar nomor 11 bukan, Bu? Oh, hidrolisis bisa ya? Oke. Mungkin nanti bisa sama Ibu, jangan langsung tambah H2O. Direaksikan dulu dengan basa, ada sisa asam, sisa basa seperti itu ya. Bisa seperti itu juga. Di reaksi asam basa dulu, nanti ada, ini kan cuma reaksi hidrolisisnya ya. Gitu. Mungkin Ibu bisa dimodifikasi untuk yang hotnya, dibuat, jadi direaksikan dulu asamnya sama basa, nanti ada sisa asam atau sisa basa, baru dihitung pH-nya. Itu yang lebih kompleksnya lagi. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12. Titrasi lagi. Ini juga sama, nomor 12, mirip dengan yang atas gitu. Cuman ini hasilnya nanti diubah ke persen. Ya. Jadi di indikator kita tidak meminta nanti kadarnya itu berupa persen atau molaritas atau apa. Jadi kalau memang Ibu Bapak merasa anak-anak susah untuk mengubah dari molaritas ke persen, mungkin cukup anak-anak diminta berapa molaritasnya aja. Gitu. Jadi soalnya diganti jangan cuplikan, jadi larutan aja, bukan larutan mengandung kalium oksida gitu. Dimodifikasi seperti itu. Kalau memang ini merasa ini susah sekali karena dari gram dilarutkan dulu, ada proses pelarutan, dari proses pelarutan dititrasi baru dihitung pH-nya, hitung apa? Konsentrasinya dibalikin lagi ke apa? Ke gram, hitung persennya. Nah, kalau emang susah nyampe ke persen, mungkin contoh cuplikannya jangan berupa seperti ini, bisa sampelnya berupa larutan aja, jangan cuplikan padat. Gitu. Modifikasinya seperti itu. Nanti anak-anak minta konsentrasinya aja berupa molar, nggak usah diubah ke persen. Tapi kalau emang Ibu Bapak merasa berani untuk ngasih ini ke anak, boleh. Yang 14, 13 ya? 13 ini mudah, sebenarnya tidak perlu dibahas.
Cuman yang penekanannya ini di hidrolisis parsial sama hidrolisis sempurna ya. Cuma itu aja penekanannya. Jadi ditekankan di situ. Nah, anak bisa lah ini. Ke-15, koloid dalam kehidupan sehari-hari. 14 dulu ya? 14 belum ya? Reaksi redoks dan elektrokimia. Bu, ini benar 14 itu ya? Kok nggak di sini? Nomor berapa, Bu? Indikator dengan yang di soal dengan indikator yang di kisi-kisi beda. Peranan ion karbonat. Nomor berapa, Ibu? Itu 14. Oh ya, 14 itu dihilangkan Bu ya, diganti Bu ya. Itu kan 14 di kisi-kisinya indikatornya mengenai redoks. 14 di soalnya beda. Berarti belum ada contoh soalnya ya, nomor 14 ya. Ini gampang sebenarnya mah. Tinggal bikin reaksi, kasih aja reaksi redoks. Koefisiennya pakai ABCD aja. Nanti anak minta nentuin nilai A, B, atau C, atau D gitu. Gampang? Ya gitu aja ya. Untuk yang ini, seperti itu. Di soal itu, kartu soalnya masih belum sinkron dengan kisi-kisinya. Yang 15, koloid. Diberikan aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari, menentukan penerapan koloid dengan sifat-sifat koloidnya. Oh ini mudah. Atau jika ibu merasa dialisis itu kurang populer di anak-anak, mungkin ibu bisa mengganti dengan sifat efek tindal pada koloid. Nah, gampang kan kalau sifat efek tindal mah gampang. Atau koagulasi. Koagulasi kan pengendapan. Jadi tinggal pilih-pilih aja mana yang kira-kira anak-anak lebih mengenal. Ya. Jadi itu mudah sulitnya tinggal menentukan sendiri aja. 16, contoh reaksi keseimbangan. Menentukan pergeseran keseimbangan jika ini sama. Kalau memang sulit anak-anak menghubungkan antara warna dengan kiri kanannya, mungkin Bapak Ibu bisa pertanyaannya hanya ke arah mana aja, ke arah kanan, kiri, itu aja cukup gitu. Nggak usah pakai warna bertambah merah misalkan gitu. Tapi kalau merasa ini juga cukup, ya gampang lah anak-anak bisa menebak ini. Bisa ya, gampang ini. 17, korosi. Ya, 17 juga masih belum sinkron karena di mana? Di ini nomor 17 masih ada sifat koligatif ya, sedangkan sifat koligatif sudah dihilangkan. Jadi untuk soal nomor 17, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korosi dan cara mengatasinya tinggal ditunjukkan gambar-gambar paku yang dicelupkan di dalam air, yang dicelupkan dalam air garam, yang dalam udara saja terbuka, udara tertutup, pakai minyak goreng gitu. Mana yang lebih cepat mengalami korosi, itu aja. Ya. Lanjut lagi.
Pembakaran hidrokarbon. Ini termokimia. Menentukan kalor pembakaran hidrokarbon tersebut. Ini hanya M kali C kali delta T. Ini soal mudah. Semuanya sudah ada di situ. M-nya sudah ada, C-nya sudah ada, delta T-nya sudah ada. Nah, jadi tinggal hitung, itu soal mudah. Kalau pengen lebih mudah lagi, mungkin diganti kapasitas kalornya jadi lebih bulat angkanya, gramnya lebih bulat angkanya. Wah, itu enak banget. Jadi soalnya ini mudah. 19. Mudah ya. Hanya menentukan bilok saja. Nggak usah dibahas. Jadi kalau pengen lebih mudah, misalkan seperti ini. Yang tadi kan di situ yang dimunculkan adalah nama-namanya, nama senyawanya ya. Jadi kalau pengen anak lebih mudah mengerjakannya, karena takutnya salah bikin rumus kimianya, mungkin yang ditampilkan di situ di soal bukan nama senyawanya, tapi rumus molekulnya langsung. Misalkan NoCO2 diklorooksida ClO gitu, misalkan. Jadi anak-anak lebih mudah mengerjakannya. Tapi kalau pengen seperti ini boleh. Lanjut lagi. Nomor 20. 20 ya? Hanya hukum Faraday, nyari T-nya, waktu. Nyari T waktu. Kalau merasa ini terlalu sulit, bisa dibuat reaksinya jangan dihubungkan dengan pemurnian logam. Ini kan emang dulu bikinnya untuk kepentingan soal HOTS ya, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya mungkin langsung aja dalam soalnya zat X dielektrolisis selama sekian detik menghasilkan endapan logam sekian gram, tentukan berapa waktu yang diperlukan. Nah, itu lebih mudah lagi kalau gitu. Lanjut. Nomor 21. Diberikan struktur senyawa kimia, peserta didik dapat menentukan jenis atom C. Mana 21? Oh iya, itu ada pergantian soal, pergantian KD, karena dulunya KD-nya KD untuk apa? Untuk sifat koligatif, kan sifat koligatif dihilangkan, diganti dengan senyawa hidrokarbon. Tinggal dibuat gambar rumus struktur, beri nomor C-nya, bisa beri soalnya mana yang merupakan C primer, nah, gitu. Kalau enggak dinomori secara berturut-turut yang merupakan C primer dan C sekunder adalah gitu. Jadi 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4 dan sebagainya. Gampang ya. 22. Sel volta. Diberikan 5 gambar rangkaian sel volta. Peserta didik mampu menentukan notasi sel dan atau nilai potensial sel yang tepat dari rangkaian sel volta tersebut. Dan atau di sini kenapa dan atau biar ibu bisa memilih apakah hanya diminta notasi selnya aja atau potensial selnya aja. Ibu boleh memilih, silakan yang terbaik buat anak-anak bagaimana. Ya, lanjut lagi. 23. Diberikan konfigurasi elektron dari suatu atom, peserta didik mampu menentukan sifat yang tepat sesuai dengan untuk atom tersebut. Ini contoh soal yang HOTS-nya. Unsur alkali terletak pada golongan 1A dengan elektron valensi NS1. Maka sifat berikut yang tidak sesuai untuk unsur alkali adalah ini cuma LK1 saja. Jadi hanya mengingat sebenarnya mengingat sifat golongan 1A gitu.
Atau untuk yang tabel periodik mengingat sifat berdasarkan tabel periodik ya. Jadi yang sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah gitu kan ya. Hanya membandingkan itu saja. Tapi nanti kalau pada pembuatan soalnya kalau mau dibuat lebih mudah boleh. (24) Brownstein Lowry. Ini soal cukup mudah juga, hanya mengingat saja, merecall saja. Jadi kalau Ibu merasa dua persamaan reaksi ini membingungkan anak-anak, boleh kasihkan satu aja. Jadi satu reaksi saja, jangan dua-duanya. Misalkan nomor 2 saja, nanti tinggal bikin kombinasi zatnya CH3COH dan HNO3, CH3COH dan CH3COH2 gitu. Itu aja. Jadi kalau emang bikin anak-anak bingung 2 kali. Dikasih persamaan reaksi asam basanya 1 aja. Nanti opsinya dibuat lebih menjurus ke sana gitu. Kalau 2 gini emang bingung. Nomor 25. PSPR diberikan 2 unsur beserta konfigurasi elektronnya. Peserta mampu menentukan rumus molekul dan atau bentuk geometri. Jadi Ibu di sini boleh hanya meminta ke anak rumus molekul perkiraannya atau bentuk perkiraannya saja. Atau kalau mau dua-duanya emang enggak. Gitu. Ini mudah. Nomor 26. 26. Ya ini masih ada yang lama di sini ya. Karena ini unsur periode ketiga masuk ke kimia unsur, dihilangkan, diganti dengan koloid. Jadi tinggal cari contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, tentukan jenis koloid tersebut berdasarkan fasa pembentuknya, apakah aerosol, gel padat, emulsi dan sebagainya, gampang. 27. Diberikan struktur Lewis. Satu senyawa peserta didik mampu menentukan jenis ikatan. Ini sudah sangat umum sekali. Cuman gini, kalau mau mudah, ini kan pengecoh banget ya. NH4Cl gitu. Jadi kalau anak-anak hanya memahami sekilas, anak akan menyangka itulah kovalen. Anak akan menyangka itulah kovalen yang nomor H dengan Cl-nya, atau karena di sini ada senyawanya ya gitulah. Kalau yang sekilas doang bacanya gitu. Jadi kalau mau jangan kayak gini, dibuat yang lebih mudah. Jangan yang ambigu gitu. Ini nampak ya ini mau kovalen nih. Karena kalau secara kovalen pun nih benar gitu. Jadi bisa dibuat lebih mudah. Nomor 28. 28. Gaya antar molekul. Tidak ada pertanyaan sepertinya, ini sangat umum soal seperti ini. Lanjut aja ke nomor 29. Mana yang tidak mengikuti oktet atau duplet? Nah, ini mudah sebenarnya, tinggal lihat aja jumlah C sekitarnya ya. Jumlah atau lihat jumlah ikatannya gitu. Kalau ikatannya ada 4, ya berarti benar gitu. Gampang lah, itu tinggal lihat pasangan elektronnya aja. Nomor 30. Diberikan data pembuatan larutan asam basa lemah beserta
Level titik dapat menentukan pH larutan tersebut. Ya, ini tadinya soalnya seperti ini, tapi dihilangkan karena ini berhubungan dengan kimia unsur ya. Ini kimia unsur. Karena soal awalnya nama proses pembuatan pengolahan senyawa tersebut adalah itu apa tuh yang belerang. Tapi dihilangkan, diganti dengan tinggal bikin soal asam basa aja. Ya, pembuatan asam basa gitu. Kita bikin sekian gram NaOH dilarutkan dalam sekian gram air. Dalam air volumenya sekian, berapa pH-nya. Gampang kan itu mah ya. Cuma hitung itu aja digantinya. 31. Diberikan contoh reaksi yang melibatkan senyawa organik, peserta didik mampu menentukan nama yang merupakan reaksi eliminasi. Hasil ya, hasil produk eliminasinya. Mana Bu soalnya Bu? Coba Bu. 31. Ini kalau Ibu merasa soal ini terlalu sulit, bisa diganti jangan eliminasi ya. Ini bolehlah tadi reaksi apa? Reaksi eliminasi diganti kesepakatan aja, bisa diganti dengan reaksi yang organik apa aja sih? Eliminasi, substitusi, adisi, atau diganti dengan esterifikasi boleh ya. Jadi yang penting mah kita pengen hasil reaksinya gimana gitu. Karena untuk eliminasi ada beberapa anak yang kebingungan, misalnya, tapi anak-anak lebih kenal di reaksi esterifikasi ya boleh. Kasih aja reaksi itu nanti ada isi-isinya diganti sedikit modifikasi. 32. Diberikan data hasil reaksi identifikasi suatu senyawa teman alkana. Ya, ini cukup sulit. Karena harus menganalisis satu-satu. Walaupun di sini dimintanya LK-nya cuma LK2, cuma anak-anak emang harus berpikir keras. Ada beberapa aspek di sini lihat. Memiliki 4 objek di mana salah satunya adalah C tersier. Nah, itu bisa diganti ya. Jangan seperti itu. Kan itu kalau gitu berarti salah satu C-nya ada cabangnya, nah, gitu. Nah, itu terlalu sulit pernyataannya. Jadi Ibu bisa membuat yang plek gitu. Hasil identifikasi yang plek, jangan dibuat terlalu berputar-putar seperti itu. Gitu. Misalkan reaksi dengan misalkan kalau mau esternya ester ya. Ester zat tersebut hasil dari reaksi antara alkohol dan etanol dengan asam asetat, karena lebih terarah ke situ. Gitu. Karena kalau begini emang ya lebih sulit. Intinya mah pernyataannya, hasil identifikasinya nanti dikasih soalnya senyawa-senyawanya. Nomor 33. Nomor 33, ini sama soal gampang yang dibuat susah sebenarnya, Mak. Jadi, isomer dari 2 metil butana, senyawa A adalah senyawa alkana yang merupakan isomer dari 2 metil butana. Pernyataan yang benar mengenai senyawa A adalah, nah ini dibuat berputar-putar. Senyawa A memiliki panjang rantai utama yang sama dengan 2 metil butana. Senyawa A memiliki jumlah rantai cabang yang sama dengan 2 metil butana. Senyawa A memiliki 1 gugus metil. Rantai utama senyawa A bukan butana. Jadi sebenarnya kalau anak langsung menggambar dan membuat isomernya, ini akan lebih mudah, gampang gitu. Cuma nggak tahu anak-anak kepikiran nggak. Jadi tinggal kalau memang terlalu sulit, boleh diganti optionnya yang lebih sederhana. Ini optionnya emang agak menguras analisis. Gitu ya, diganti optionnya aja. Kalau emang terlalu susah. 34. Diberikan contoh percobaan reaksi yang melibatkan senyawa organik,
peserta didik mampu menentukan hasil reaksi dari reaksi tersebut. Nah, ini gampang ya. Jadi kalau ibu bapak malas membuat gambar, ya tinggal dibuat narasi aja ya, deskripsi aja gitu. Sekian gram cuka direaksikan dengan sekian gram apa gitu, alkohol, etanol, apa nih sekian, nah gitu. Ini mah gambar biar lebih anak-anak lebih agak hot lah gitu. Lanjut lagi. 35. Contoh polimer. Ini soalnya masih soal yang lama. Jadi ini sudah disederhanakan. Jadi soalnya itu soal untuk indikator yang lama ya. Jadi bukan indikator yang ini. Jadi kalau yang indikator yang lama dulu, jadi diberikan data hasil uji identifikasi, siswa diminta untuk menentukan makanan yang mengandung senyawa tersebut. Nah, ini udah mah anak mengidentifikasi, setelah mengidentifikasi dapat zatnya, setelah zatnya anak-anak harus tahu zat tersebut adanya di makanan apa. Nah, kan pusing ya, gitu. Jadi dibuat lebih mudahnya. Kisi-kisi lagi Bu, kisi-kisi lagi. Jadi diberikannya sekarang mah masih yang nomor 35 Bu. Masih nomor 35. Di kisi-kisi. 35 kisi-kisi Bu, nggak kelihatan. Ya, jadi contoh soalnya Bapak Ibu tinggal berikan polimer dalam kehidupan sehari-hari, bisa berupa menjodohkan gitu. Nanti mana pasangan polimer dan jenis polimer yang tepat, misalkan seperti itu. Buat tabel, karet, polyester dan sebagainya. Pasangkan dengan jenis polimernya, gitu. Gitu ya. Jadi anak-anak tinggal menentukan mana pasangan bahan dan jenis polyester yang tepat. Nah, itu yang lebih mudah. Nomor 36 dan seterusnya, contoh soalnya belum ada sepertinya ya. Atau ada? Diketahui konsentrasi 12 senyawa yang akan dicampurkan bisa titik menentukan pH awal dan ya. Jadi di sini dulu soalnya masih esai. Apa ini terlalu susah? Enggak. Jadi tinggal kasih reaksi kimianya. Reaksinya yang mudah aja, misalkan reaksi asam kuat basa kuat, biar anak-anak nggak usah pakai Kb sama Ka gitu ya. Nah, kasih aja sisanya berapa, sisa apa? Ada sisa asam, ada sisa basa, itu kan pH-nya berapa, itu aja lah, gampang lah. Disajikan data harga tetapan kesetimbangan suatu reaksi kesetimbangan, tadi dapat mampu menentukan harga tetapan kesetimbangan. Contoh soalnya ini esai tinggal dibuat ke PG aja. Nah, ini gimana Bu? Yang disajikannya harga tetapan kesetimbangan, tapi yang ditanyakannya tetapan kesetimbangan. Jadi mungkin gini, disajikan data percobaan ya, kesetimbangan, data diberikan data konsentrasi campuran zat setelah kesetimbangan. Nah, begitu misalkan siswa diminta untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan. Jadi yang disajikannya data konsentrasi zat atau boleh konsentrasi atau boleh tekanan pada keadaan seimbang.
siswa diminta untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan. Itu mungkin lebih mudah. Bu ya, itu ya. Jadi ganti redaksinya. Nomor 38. Nomor 38. Ini faktor-faktor ya. Ini soalnya itu bisa berupa gambar atau bisa berupa tabel. Hanya membandingkan mana yang lebih cepat. Lanjut nomor 39. Menentukan muatan listrik. Oh, itunya belum ada ya? A, B, C, D. Ini yang nomor 39 stimulusnya nggak ada. Ibu tambahkan stimulusnya. Diberikan apa gitu anak-anak? Kasih stimulus. Di redaksi KD, indikator soalnya. Itu kan langsung ya menentukan muatan listrik. Jadi kasih stimulus anak-anak diberikan apa, nah, terus peserta didik gambar gitu ya. Ini juga diganti. Dapat menentukan muatan listrik yang diperlukan untuk bla 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 bla. Kalau redaksinya seperti ini, muatan listrik dalam suatu lautan elektrolit. Lautan elektrolit tidak mengandung muatan listrik ya. Muatan listrik itu kalau gerak. Jadi dirubah redaksinya. Terus menentukan muatan listrik untuk mengelektrolisis dan bla 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 selanjutnya gitu. Kan juga elektrolisis. Nomor 40. Bu, di redaksinya Bu, diganti di redaksi KD-nya ganti yang nomor 39. Peserta didik dapat menentukan muatan listrik yang diperlukan untuk mengelektrolisis sejumlah zat gitu aja dalam pandangan. Diberikan rumus senyawa kimia benzena. Peserta didik dapat menentukan tata nama senyawa tersebut. Ini soalnya masih beda ya, bukan benzena ya. Ya itu aja mungkin dari kami. Nomor 40 tinggal beri 40 contoh soalnya belum ya. 40 soalnya ya kasih rumus struktur suatu benzena aja nanti di apa anak-anak diminta untuk menentukan namanya ya. Ya silakan dibuka diskusinya. Baik. Bagian mana yang masih membingungkan? Mungkin boleh raise hand atau di chat dulu ya Pak ya. Nanti kita ya di chat atau raise hand. Bu Riana. Ya. Dicatat dulu aja pertanyaan-pertanyaannya, takutnya saya tidak mendengar ya Bu ya. Terus Pak Salim, Bu Teti dan Bu Mira diminta bantuannya
Saya izin ke belakang dulu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dari yang tadi dari penjelasan Bapak Zaini sama Bu Mira. Boleh di chat terlebih dahulu, boleh. Apakah ada pertanyaan mungkin dari levelnya atau dari jenis-jenis kisinya. Kalau untuk kartu soal itu bisa disesuaikan ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu mangga boleh ditulis di chat terlebih dahulu sambil menunggu. Pak Salim, Bu Teti atau Bu Mira mungkin bisa menambahkan jika ada yang ditambahkan mangga. Pak Salim kenapa live? Apakah sudah jelas Bapak Ibu semuanya? Untuk yang dipaparkan tadi, kisi-kisi soalnya bisa di-download, bisa Bapak Ibu. Tadi Google Doc, kemudian kita buka linknya, kemudian kita buka ke dalam Google Doc, kemudian kita download. Iya Pak Budi, mangga. Ada yang ya? Boleh? Inilah nomor 1, saya takut nomor 1. Mohon maaf saya Bapak. agak sulit gitu. Speakernya agak kurang jelas. Mungkin atau bisa ditulis saja Bapak? Tadi di sana kan gambar ya. Iya, yang nomor 1 ya. Iya betul. Bu Mira bisa dipresentasikan? Nomor 1 itu kan ditanyakannya tentang variabel kontrol ya, terikat dan bebas. Ini biasanya kita menjelaskan itu kalau kita sedang menjelaskan tentang laju reaksi. Kalau untuk kelas 10 mungkin gambar, ditanya simbol gambar tersebut. Untuk kelas 10 aja. Kelas 10. Tentang nomor 1 laju reaksi ya Bapak ya. Jadi simbol-simbol gambar misalnya yang menunjukkan sifat korosif, gambar yang mana itu diberikan beberapa gambar. Oh. Untuk Maka Bu Mira kan, bisa dijawab. Pengenalan alat dan bahan ini. Jadi yang maksudnya yang diambilnya yang diambilnya yang penggunaan pengenalan dan penggunaan alat-alat lab yang bagian simbol kimia. Kalau yang ini kita ngambilnya yang kalau ini kita ngambilnya yang variabel terikat, kontrol sama bebas. Mau disesuaikan saja, mau dirubah mungkin atau bisa disesuaikan ya Pak Bu ya, bisa dengan masing-masing kelas ya, ini masing-masing sekolahan ya, atau bagaimana? Ya. Ada di buku kelas 10, di beberapa buku kelas 10 ini tuh sudah ada di kelas 10, bukan di laju reaksi Pak. Jadi mungkin disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Ya, begini, boleh saya bicara? Gini, kalau emang dirasa materi ini tidak semuanya dapat, gitu, mungkin kita bisa menyesuaikan. Tapi intinya kan kisi-kisinya harus sama ya. Soalnya bisa beda-beda, tapi kisi-kisi harus sama. Karena diminta di sini kisi-kisinya kita buat untuk variabel, gitu. Maka semuanya harus sama gitu, walaupun soalnya beda-beda sama-sama menanyakan variabel. Tapi kalau emang dirasa gimana kalau kita biar lebih mudah, misalkan pengenalan alat bahan di lab gitu, jadi kita tampilkan nama alat apa 5 gambar alat lab, nanti siswa diminta mana yang merupakan gelas kimia. Nah, itu lebih mudah kan ya seperti itu. Nah, anak-anak sepertinya lebih banyak yang tahu, oh boleh aja, karena kalau diganti seperti itu misalkan.
Ya, itu mungkin masuk gitu maksud Berarti saya. bisa Karena di dikondisikan ya situ Bapak kan Ibu ya. kisi-kisi harus sama. Yang nggak boleh dirubah kan kisi-kisinya. Sementara Iya. soalnya kan boleh dirubah. Yang Ya, jadi- nomor satu itu udah bertanya tentang variabel ya. Ya. kontrol Ya. Gimana kalau kita sepakati aja kisi diganti karena beberapa sekolah memang mungkin belum ada dapat variabel 31 gitu ya, Pak ya? Iya. Biasanya variabel kita jelaskan pada saat menjelaskan laju reaksi. Oh gitu ya. Kalau saya, saya sih ngebahas sedikit Pak, saya ngebahasnya tapi nggak apa-apa. Gimana kalau kita sepakati biar sama sepakat semuanya. Jadi anak-anak diminta untuk menentukan alat atau bahan dari gambar yang kita sediakan. Bagaimana Pak kalau seperti itu? Mungkin Bu Mira bisa presentasi dulu Pak ya, dipresentasikan. Kita rubah kan tadi masih di Google Doc, jadi bisa di download lagi ya. Jika Bu Mira berkenan untuk dipresentasikan, Iya Bu, boleh? ini laptopnya agak lemot Bu, mohon maaf. Oh, sebentar. Oh, saya aja ya. Oh iya, Pak Z aja, kan ini Google Doc ya, biar bisa di-share semuanya. Jadi kalau emang pakai Google Doc, silakan tadi linknya ada. Kita jika ada perubahan langsung isinya. gitu. Saya buat presentasi dulu ya. Sudah terlihat Ibu? Proses Pak. Oke, sudah kelihatan. Yang nomor 1 ada variabel terikat, terkontrol yaitu. Ya, buat dua-dua aja ya. Oke. Gambar alat aja Pak. Gambar alat laboratorium kimia. Alat laboratorium aja ya? Ya, alat laboratorium. Menyebutkan aja ya. Biar LK1 ya. Bagaimana kalau seperti ini? Apakah ini bisa lebih mudah? Ya? Alat dan fungsi. Alat dan fungsi. Dan atau aja ya? Ya, Saya sebutkan dan atau ya. Jadi ada beberapa yang mungkin hanya nama saja. Nama dan atau fungsi. Hal tersebut ya. Dan-nya di spasi Pak. Oke. Bagaimana sepakat? Bagaimana ibu-ibu semuanya? Bapak-bapak, lupa ada bapaknya. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah? Yang atas nomor 1, yang bawah nomor 2. Silakan chat. Bawah. Ya, saya juga seperti nomor 2 lebih gampang. Iya. Kalau emang nomor 2 berarti kita sepakati saja nomor 2 aja Pak yang di bawah. Nomor dihapus ya. Ya. Oke. Sip. Biar tambah bonus ya Moknya. Ya. Oke. Bapak Zaini, Ibu Mira, ini ada yang bertanya tentang kartu soal nih. Ya. Katanya kenapa nggak dibagikan? Mungkin di share doc apakah diperbolehkan? Ya. Kartu soalnya bisa. Mau dibagikan nggak Bu? Nanti dibagikan kalau udah jadilah ya. Oh baik.
Tadi di-share dok lagi di WhatsApp grup ya. Jadi gini, karena dari apa? Dari KCD-nya kan mintanya hanya dibuatkan kisi-kisi. Jadi soalnya sekolah yang menentukan gitu. Jadi mungkin kalau emang ibu minta, akan saya kasihkan nanti, kita tim kasihkan contoh-contoh soal yang tadi ditampilkan. Tapi dilihat lagi ya, karena masih banyak yang nggak match ya. Itu hanya sebagai apa gambaran aja. Masih banyak yang nggak match antara soal dengan KD-nya. Jangan dipakai gitu ya. Gimana ibu-ibu, sepakat? Sepakat. Mungkin sebagai gambaran saja Pak, secara general seperti itu. Cuma kan nanti kan untuk soal ditentukan dari kita sendiri ya. Iya. Baik. Mungkin di share doc juga sama jika nanti ini mungkin Bunda Wiwin, Bunda Ita mungkin akan di share di WhatsApp group. Bagaimana Pak Budi, sudah tadi untuk nomor 1 sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah setuju. Sudah, baik. Tambahan mungkin untuk nomor 31 kalau masalah tadi. Istilah kimia organik kan kita sekarang sudah menggunakan kalimatnya kimia karbon. Tapi masih ada kata kimia organik gitu ya. Oh iya, boleh. Kimia karbon. Kimia karbon itu apa ya? Langsung kita ganti. Iya. Istilah baru ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas saran dan koreksinya supaya kita lebih bagus dan lebih benar ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi Pak Budi, mungkin ada tambahan lagi dari yang lain? Dari Bu Ita, Bu Wiwin. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih atas kesediaannya. Pak Abdul Rosid. Pak Abdul Rosid atau pakar-pakarnya Bu Herna tadi, pakar-pakar kimia, Bu Ida. Pak Joko mungkin? Sudah semuanya? Berarti nanti kita share dok kalau sudah selesai ya untuk kartu soalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai gambaran saja, bukan sebagai soal yang dikeluarkan. Jadi hanya sebagai gambaran saja. Karena belum tentu sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Ya. Tapi kisi-kisinya harus sama ya. Kisinya harus sama. Cuman bisa milih nanti itu levelnya. Levelnya LK-nya beda-beda. Jadi bunyinya hampir sama, cuma nanti di komposisi LK-nya beda. Ya. Gitu. Baik. Jadi nanti kalau yang sekarang yang kita edit kan yang LK1 ya, yang level 1. Jadi nanti yang level-level lainnya menyesuaikan aja ya dengan yang level 1 ini. Kemungkinan banyak milih level 1 ya, Pak. Emang level 1 yang gampang ya? Kurang tahu saya, Pak. Baik. Untuk lintas minat itu sama ya Pak Zaini ya? Sama. Dipresentasikan. Yang lintas minat sama aja. Sama saja. Terus untuk lintas minat kalau di pos itu ada soal 50 ya katanya. Apakah itu betul? Waduh, saya kurang tahu. Coba tanya ke ketua MGMP-nya aja. Pasalnya kemana juga? Kalau lintas minat, kalau kimia menurut pos yang sudah dibuat itu tetap 40. Tetap 40 ya Pak? Baik. Kalau 50 itu untuk pelajaran yang non-science. Non-science, baik. Ya. Makanya kemarin saya sempat bertanya lintas minat 50, untuk yang wajibnya 40 itu. Karena orang menganggap lintas minat itu tidak mungkin kimia, tetapi beberapa sekolah menggunakan lintas minat kimia karena jumlah jam guru itu jumlahnya tidak cukup. Tidak tercukup ya. Termasuk di sekolah saya, Pak. Ya, betul. Oh, iya. Baik, berarti tetap 40 ya untuk jumlah soal untuk yang wajib itu 40,
Untuk yang lintas minat tetap 40 ya, karena di pos disebutkan 50. Khawatirnya ada guru yang ada lintas minatnya itu bingung seperti itu. Jadi kesepakatan memang 40. Terima kasih Pak Salim atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak, mungkin kita tutup saja karena sudah jam 11 lebih 10. Sudah tidak ada lagi? Untuk presensi mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian foto-foto yang kita share itu mohon untuk di-save supaya nanti kalau untuk ada sertifikat MGMP bisa membuat ketika dibuat laporan untuk kenaikan pangkat atau SKP, jadi bisa tinggal ngambil dari gambar-gambar yang kita share di grup, karena itu nanti bukti sebagai kegiatan kita selain absensi dan sertifikat. Insya Allah nanti rekaman akan saya share juga di WhatsApp group, jadi Bapak Ibu bisa mengulangi dari pemaparan narasumber tadi jika ada yang belum jelas. Seperti itu. Nanti ini berarti soal akan di-share gimana Pak Zai? Ke Japri atau ke grup aja? Ke grup juga nggak apa-apa kayaknya Pak ya? Ke grup, Pak. Karena kan gambaran saja ya, karena kita bisa mengganti sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi yang perlu ditekankan, jadi Omat ini mah bukan soal benernya gitu ya, ini bukan soalnya harus seperti ini, bukan. Jadi Bapak Ibu silakan memodifikasi disesuaikan dengan kemampuan siswanya gitu. Karena kan ibu Bapak sendiri yang tahu kondisi siswa sekarang gimana anak-anaknya. Jadi mau dibuat soalnya mudah semua juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Ya kita sesuaikan dengan keadaan peserta didik kita aja Pak. Ya. Baik, untuk saya tekankan lagi atau saya review lagi untuk kisi-kisi soal itu harus sama ya. Kalau ini kan tadi dipresentasikan yang level 1 yang sudah di share doc, nanti tinggal Bapak Ibu download. Kemudian untuk soal atau kartu soal yang tadi mungkin ada yang meminta itu akan di-share, nanti di-share dokumen, tapi Bapak Ibu itu bukan soal yang harus dikeluarkan di US, tapi disesuaikan dengan keadaan peserta didik kita yang dengan acuan dari kisi-kisi soal yang telah dipresentasikan tadi ya untuk level 1 yang tadi ya Bapak Ibu. Baik, mungkin cukup. Atau ada lagi? Jika tidak ada lagi, saya tutup. Boleh? Bagaimana Pak Zaini? Ada kata-kata penutup dari narasumber? Bapak Zaini, Ibu Mira? Ya, dari saya sih. Oke. Oh ya, silakan Bu Mira. Ya, kalau saya sih. Mira cukup. Pak Zaini, mangga. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan gitu. Terus, kalaupun setelah ini dibaca-baca lagi ya, ada kekurangan, langsung aja nanti saya bukakan link link Google Doc-nya. Jadi ibu bapak bisa melihat sendiri, menganalisis sendiri. Jadi kalau mau menambahkan, sisipkan di situ di blok warna merah misalkan. Jadi sebagai bahan pertimbangan. Ada yang salah nih, yang redaksinya ada yang salah, ibu bapak langsung aja blok atau sisipkan yang benernya, kasih blok warna merah gitu. Nanda bahwa bisa di komen juga Pak kalau komen juga boleh. Kalau mau komen juga boleh. Jadi tadinya ada fitur komennya juga. Ya, kalau tadinya sih biar saya nggak usah ngetik lagi gitu, tinggal delete. Tinggal di copy lah. Karena gini Pak, nanti kalau khawatir langsung diedit itu nanti kita akan rancu gitu. Nggak di komen nanti Bapak tinggal pilih, tinggal di itu seperti itu. Ya gitu. Jadi silakan kalau masih ada kesalahan di redaksional baik pun di HD-nya atau di LK-nya, Ibu Bapak bisa langsung komen di Google Doc-nya ya. Yang saya buka nanti level 1 aja ya, yang buka share bisa diedit gitu. Yeah. Yang lainnya menyusul. Untuk lintas minat Bapak boleh di-share karena ada teman kita yang mungkin ada kelas lintas minatnya. Yang lintas minat isinya sama sama kayak ini Bu, semuanya sama sebenarnya. Oh, baik. Perbedaan dari LK-nya. Tinggal mengganti dua ya. Oh baik.
Baik, mungkin lebih baik dijadikan satu aja, berarti yang atas LK yang wajib, bawahnya LK minat. Jadi kita tinggal jadi satu aja kalau download. Seperti itu aja Bapak Ibu ya. Iya, iya. Oke, baik. Terima Tetapi, kasih Pak ya, Zaini, Bu Muna, Pak Salim. Menambahkan, tetapi lintas minat itu beda waktu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti membuat soal lintas minat dengan peminatan, meskipun kiksi sama, soalnya sama. Nah, itu aja mengingatkan. Untuk waktu berapa Pak untuk lintas minat? Bisa diperjelas lagi? Sama 120 menit. 120 menit, baik. Ya. Beda hari aja Pak ya? Beda hari. Ya, beda hari. Beda hari. Makanya dibuat beda ya supaya tidak misalkan kalau IPA dulu nanti kalau sama berarti nanti IPS-nya sama gitu. Jadi nyontek ya. Bocor soalnya. Iya. Seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Ada lagi yang ditanyakan, saya coba lihat chat dulu, adakah yang ada chat? Oke, terima kasih sudah semuanya. Baik Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas pemaparannya dan atas bantuannya telah membuatkan kisi-kisi soal buat kita sehingga bisa memandu kita untuk membuat soal US nanti. Semoga menjadi amal jariah untuk tim kisi-kisi soal beserta ketua. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya coba share screen, boleh saya ambil screen-nya Pak Zaini? Mohon izin. Oke, saya share. Oh, gambar saya sudah hilang. Sebentar. Sebentar, saya coba gambarnya. Untuk selanjutnya adalah sebentar, saya kehilangan gambar. Google Meet. Untuk acara selanjutnya adalah penutup yang akan ditutup dengan doa. Pak Aziz masih adakah? Bapak Aziz? Bu Yuwita aja langsung tutup, doa makan udah tadi. Sudah ya, berarti kita langsung tutup. Alhamdulillah. Acara selama 1,5 jam ya mungkin sudah cukup buat kita, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat untuk sebuah acara. Semoga acara ini menjadi berkah atau kegiatan ini menjadi berkah dan semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, dan untuk yang bagian beragama lain bisa diucapkan dengan bersyukur. Semoga acara ini bisa membantu pendidikan kita, kemudian bisa membantu anak-anak kita supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan. Kalau mau ngobrol mangga, boleh live mangga, tapi saya stop recordingnya. Belum foto.